Saat berkunjung ke Swiss, perlu juga untuk mengunjungi Bellenberg. Tempat ini Anda seperti dibawa dalam perjalanan waktu, melihat Swiss di masa lalu. Seperti bangunan berusia lebih dari 1 abad dari seluruh Swiss. 250 peternakan tradisional, taman dan ladang pada masa lalu, dan tentu saja melihat dan mengalami bagaimana kehidupan Swiss di masa lalu. Hari ini adalah hari yang indah dan waktu yang tepat untuk mengunjungi Interlaken. Sebuah kota yang indah di kaki pegunungan Alpen dan diapit oleh Danau Brienz dan Thun. Interlaken memang terkenal dengan keindahan pemandangan pegunungannya semenjak abad ke-19. Hanya dengan berjalan kaki, Anda dapat menikmati keindahan di sekitar sungai atau menikmati keindahan kota di atas kereta kuda. Sekarang kita ada di Pasar Thun. Ini adalah bagian nggak jauh dari Interlaken ya, sekitar 30 menit. Di sini bisa dilihat seperti flea market atau yang bisa dibilang jual baju juga, jual barang second juga, barang bekas juga, barang kolektor juga, ada juga produce atau sayur-sayuran. Nah, ini sebelah kanan bisa dilihat. Nah, ini adalah jual barang-barang antik ya, bisa lumayan sih. Gembok. Anyway, kayaknya saya lihat di sana bagian buah-buahan, sayuran. Kita lihat aja langsung yuk. Ini dia nih, ya bisa dilihat. Herbs yang tentunya bukan fresh lagi tapi masih hidup, masih di potnya ya. Memang nih saya tebak-tebak juga karena ini kan banyak kan bahasanya bahasa Jerman. Ini ada sage, oregano, ada marjoram, rucola, di belakang ada thyme situ. Kayaknya saya mau menggunakan sesuatu dengan marjoram. Kenapa? Rasanya sangat earthy ya. Dan di sini juga bisa dilihat thyme. Thyme ini boleh dibilang sangat dipakai ke banyak masakan. Di Indonesia sudah mulai dikultivasikan ini. Tetapi sayangnya kualitasnya masih kurang. Jadi kalau misalnya di sini saya cukup memakai 2 batang, di Indonesia mungkin thyme lokal saya harus memakainya sekitar 4, 5, bahkan 6 ya. So, saya kayaknya akan beli ini. Sama tadi marjoram. Just these 2? How much? A second. Merci. Voilà. Right, thank you. Thank you. Dia ngasih duit berapa tuh? Saya kasih 20. Oh. Dibalikin 20 kayaknya salah tuh. I think you give me a wrong change. Next up. I give you 20 and you give me more 20. See? Wah, tadi mau kasih 20 franc, malah mau dibalikin 20 franc sama kembalian sama ini. Untung saya jujur. Ya udah, Jan. Hi. 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 Ah, there you go. You have walnuts? Yeah? I have walnuts Switzerland. From Switzerland. from Switzerland. Yeah. Let me have 100 grams. Okay. Ya, di sini banyak kacang-kacang. Ini kayaknya dari Indonesia nih malahan ya. Ya, ini biasanya sana ada kacang mede dan lain sebagainya. Saya mau yang asli sini, Switzerland. Ya, jadi saya pilih walnut. How much do I owe you? 4.5. There you go. Jadi ini 100 gram. Thank you. 50 rams. 100 gram ini walnut 4,5
Swiss franc. Okay, let's go. Ini tadi baru turun dari kereta ya. Kita di kota Spiš. Kereta tadi dari pasar di mana saya beli herbs yang masih hidup, masih di potnya ya. Sekitar 15 menit. Nah, bisa dilihat di kota Spiš ini saya sama Dani akan balik ke kota Interlaken, tetapi saya akan melewat jalan air, yaitu lewat boat ya. Kurang lebih 1 jam. Jadi dari Spiš kembali ke Interlaken. Itu bisa dilihat pelabuhannya sebelah situ, dekat dengan castle zaman dulu atau istana ya. Keren ya. Mungkin saya ralat sedikit, bukan pelabuhan, lebih ke dermaga ya, dermaga yang kecil. Very beautiful, sangat segar udaranya juga, bebas polusi, pemandangan indah. Inilah salah satu contoh di mana keindahan alam meskipun bersamaan dengan kehidupan kota, meskipun kota kecil, tetapi kelestariannya terjaga dan kebersihannya juga. Nah, let's go. This is very beautiful ya. Sana ya saya bisa share di sini. Ada pegunungan, bukit yang masih ada hijaunya, danau dengan warna airnya yang sangat jernih. Tetapi semua danau di sini sangat jernih dan bersih ya. Thank you very much. Very good. That's very nice. Kurang puas rasanya kalau tidak menikmati keindahan alam Swiss jika kita tidak mencoba salah satu transportasi kapal yang berlayar di Danau Thun di Interlaken ini. Selain bersantai, dari kapal ini Anda juga dapat menikmati berbagai pemandangan gereja, benteng, dan bahkan keindahan 5 istana terkenal di Swiss. It's a nice boat, very cool. Because it's very beautiful ya. Sana ya saya bisa share di sini. Ada pegunungan, bukit yang masih ada hijaunya, danau dengan warna airnya yang sangat jernih, meskipun hijau kebiruan yang artinya dalam, tetapi semua danau di sini sangat jernih dan bersih ya, airnya bisa diminum langsung. Nah, Interlaken tuh somewhere di dekat sana gitu. Jadi dia kota di antara 2 danau. Ini adalah salah satu danaunya. Ya, nanti dia akan disambungkan oleh sungai. Cuman semua kapal boat tidak bisa menyeberang dari satu danau ke danau satunya lagi. Kenapa? Karena ada beberapa jembatan. Kenapa mereka tidak bisa bikin boat atau kapal perahu ini nyebrang satu danau ke lainnya, saya kurang tahu. Cuman ya begitulah ya. Maybe to keep it tidak terlalu sibuk, busy. So, dan boat-boat ini kebanyakan juga recreational. Ya, untuk rekreasi. Nah, jalan-jalan tadi dari kita udah belanja, sekarang ada di daerah Ballenberg. Kita akan masuk ke dalam semacam museum ya, tapi historical dan heritage sebagai kayak sejarah keturunan, tapi lebih daripada adat istiadat dan tradisinya.
Nah, di dalam saya sudah ditunggu oleh Dario. Nah, dia kerja di Bellenberg ini dan akan memandu kami. Saat berkunjung ke Swiss, perlu juga untuk mengunjungi Bellenberg. Tempat ini Anda seperti dibawa dalam perjalanan waktu, melihat Swiss di masa lalu. Seperti bangunan berusia lebih dari 1 abad dari seluruh Swiss. 250 peternakan tradisional, taman dan ladang pada masa lalu, dan tentu saja melihat dan mengalami bagaimana kehidupan Swiss di masa lalu.